Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini adalah kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang menjelaskan mengenai ciri-ciri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kitab ini penting untuk kita baca, kita pelajari, kita tadaburi, kita renungkan makna-maknanya sebagai bentuk upaya kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam secara baik. Karenanya penting bagi kita untuk mempelajari kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah memulai kajiannya, tapi berhenti, dan insyaallah kita akan coba ikhtiar melanjutkan membaca kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuki pembahasan mengenai bab pertama, bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan mengenai ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah masuki hadis yang ke-9 dan insyaallah kali ini kita akan masuki hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, haddatsana Hannad bin Sarri qala haddatsana Abtharu ibn al-Qasim an Ash'atha ya'ni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin. Ya, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Ya, fi lailatin idhiyanin, di satu malam bulan purnama. Ya. Ini arti harfiahnya itu adalah malam yang penuh dengan cahaya, ya, yang diterangi cahaya. Ya, maksudnya adalah malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memakai hullah hamra, memakai jubah yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari, maka aku kemudian melihat kepadanya dan juga melihat kepada bulan. Jadi Jabir bin Samurah melihat Nabi dan melihat bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Maka ketika Jabir bin Samurah melihat bulan dan melihat Nabi, membandingkan gitu antara bulan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, fala huwa, maka sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indi, di sisiku, ahsanu minal qamar, jauh lebih indah daripada rembulan. Insyaallah. Akhrajahu Tirmidzi fi kitabi Adabil Hadits raqam 2812. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau berkata bahwa perkataan dari Jabir bin Samurah, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar,
maknanya adalah beliau membandingkan di antara keduanya, di antara keindahan bulan dan keindahan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian falahuwa indi ahsanu minal qamar. Ya. Maksudnya adalah beliau menyimpulkan bahwa ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih indah daripada bulan. Dan memang zaman dulu ya, orang-orang Arab biasanya apabila ingin menunjukkan satu bentuk keindahan, maka mereka bandingkan keindahan itu dengan rembulan. Jadi rembulan itu adalah simbol dari keindahan. Dan Jabir bin Samurah menyatakan bahwa indahnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih indah daripada bulan. Hadis ini memang di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Ash'ad bin Sawar, dan dia adalah seorang yang dhaif. Akan tapi hadis ini yang berupa penyerupaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan, serta beliau lebih indah daripada bulan, memiliki banyak syawahid, memiliki banyak hadis-hadis pendukung. Yang hadis-hadis itu nanti akan disebutkan pada halaman-halaman berikutnya. Jadi subhanallah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, diantaranya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memakai baju atau jubah berwarna merah. Dan ini boleh ya, memakai jubah berwarna merah. Ya, meskipun kita tahu ya ada warna kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya misalnya warna putih atau warna hijau. Tapi ini tidak menutup ya kemungkinan atau tidak menutup bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka memakai baju yang berwarna lain. Jadi tidak ada larangan untuk memakai baju yang berwarna lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan betapa para sahabat itu sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaannya. Kita kalau mencintai seseorang pasti kita akan memperhatikannya. Kemudian hadis ini juga sekali lagi menguatkan bahwasanya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penampilan yang indah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-11, ini ada penjelasan mengenai siapa itu Jabir bin Samurah. Hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan ibnu Waqi qala haddatsana Humaid ibnu Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Barra'a ibn Azibin ya, akana wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayfi. Ya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Lelaki ini bertanya, apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Qala la. Maka sahabat Al-Barra menjelaskan tidak. Bal mithlal qamar, akan tapi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti rembulan. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nomor hadis 3549, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib ya, dalam bab Al-Manaqib nomor hadis 3640. Hadis yang melalui jalur ini sebenarnya dhaif ya, lemah, karena adanya Sufyan bin Waqi. Ia adalah perawi yang dhaif. Akan tapi hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Abu Nuaim ya, kemudian Zuhair, kemudian Abu Ishaq, dan dia berkata menceritakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Al-Barra.
Jadi ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa orang yang bertanya mengenai apakah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti pedang, ya, maka orang ini bertanya dari sisi panjangnya. Jadi maksudnya wajah orang Arab itu biasanya ada dua tipe. Ada yang wajahnya tipenya seperti pedang, wajahnya panjang, dan ada wajah orang Arab yang tipenya itu seperti bulan, ya, yang wajahnya bundar atau lonjong, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wajahnya bukan seperti pedang, wajahnya tidak memanjang, tapi wajah beliau adalah bulat seperti atau lonjong seperti bulan, ya. Dan Al-Barra kemudian berkata, la bal, tidak, bahkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Barra ingin menyatakan bahwa wajah Nabi itu jauh lebih baik daripada perbandingan dari orang yang bertanya tadi, ya. Jadi orang yang bertanya tadi bertanya apakah seperti pedang wajahnya Nabi, maka Al-Barra menyatakan bahwa wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih baik daripada itu, yaitu seperti bulan, yang bulan ini tadi bukan hanya menunjukkan sifat dari wajahnya Nabi yang bulat, kan, tapi menunjukkan bahwa wajahnya Nabi itu adalah wajah yang indah, wajah yang bercahaya. Dan pada hadis-hadis sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bulat sempurna, jadi tidak bundar gitu, tapi beliau wajahnya bulat. Bulatnya itu lonjong, jadi bulat tapi tidak bulat sempurna, bulatnya bulat yang lonjong. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam qala haddatsana An-Nadhr ibnu Shumail an Salih ibni Abil Akhdar an Ibni Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya berwarna putih. Ka'annama sigha min fiddatin, seakan-akan beliau itu terbentuk, kulit putihnya itu terbentuk dari perak. Artinya kulit putihnya itu berkilau, bercahaya. Ya. Rajil asy-sya'r, dan rambutnya itu rajil. Ya, ini rajil. Apa makna rajil? Apa yang dimaksud dengan rajil? Ya. Yang dimaksud dengan rajil itu adalah rambut yang lurus sedikit keriting, atau mungkin sama seperti rambut yang ikal. Nah, di hadis ini dijelaskan mengenai kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kulitnya putih, seakan-akan terbuat dari perak. Perak kita tahu adalah logam yang memiliki sifat berkilau dan bercahaya. Maka wajah dan kulit beliau itu bercahaya, bersinar seperti yang dimiliki oleh perak. Ya, kalau anak sekarang bilangnya glowing gitu ya. Jadi kulitnya Nabi SAW itu bercahaya. Nah, kemudian tadi rambutnya lurus sedikit keriting. Penjelasan mengenai rambut Nabi ini juga sudah kita baca ya dalam hadis-hadis di awal. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-13. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala
akhbarani al-Laitsu ibnu Sa'din an Abi Zubair an Jabir ibni Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salamu darbun minar rijal ka'annahu min rijalin shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwatu bin Mas'udin wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aituhu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyatu. Nah, ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab Al-Iman ya, bab Al-Isra. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Uridu alayyal anbiya." Ya, diperlihatkan kepadaku para nabi. Maksudnya kapan diperlihatkan itu? Ya. Ada yang berpendapat bahwa diperlihatkan itu ketika beliau sedang tidur, artinya dalam mimpi beliau. Tapi sebagian besar para ulama, ya termasuk di sini adalah Imam Muslim, dan itu sebabnya beliau meletakkan hadis ini dalam babul Isra, dalam bab mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa ditampakkannya para nabi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita tahu ya, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi. Pertama bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi ketika beliau naik ke atas langit. Ya, di setiap lapis langit itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa nabi. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, ya, Nabi Isa dan seterusnya. Di hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai ciri-ciri fisik para nabi tersebut. Jadi ini menunjukkan pada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru yang berusaha menjelaskan kepada muridnya dengan detail. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membawa para sahabat tuh bisa membayangkan para nabi itu secara detail. Ya, meskipun kita ya dilarang, ya, yang melarang siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggambar wajah para nabi. Ya, nggak boleh kita menggambar wajah, menggambar makhluk hidup, itu tidak boleh. Ya, jadi penggambaran secara melukis ya itu tidak diperbolehkan. Tapi penggambaran secara deskriptif melalui penjelasan Nabi, itu Nabi jelaskan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan sehingga para sahabat bisa membayangkan. Ya, Nabi menjelaskan ciri dari Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa itu adalah fisiknya darbun minar rijal. Ya, fisiknya itu darb. Darb ini maknanya adalah seseorang yang tingginya itu rata-rata. Ya, jadi tingginya itu tinggi yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ya, yang fisiknya rata-rata, darb itu. Tidak terlalu gemuk dan juga tidak kurus. Itu darb. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Nabi Musa ini ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seakan-akan beliau berasal dari Shanu'ah. Seakan-akan beliau adalah seorang laki-laki yang berasal dari Shanu'ah. Shanu'ah yang dimaksud di sini adalah salah satu suku dari negeri Yaman. Ya, dan orang-orang yang disebut sebagai
orang Syanu'ah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki badan yang kuat, badan yang tegap, serta penampilan yang indah. Jadi itulah fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, darab, fisiknya itu posturnya itu rata-rata, tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, ya, seperti orang dari suku Syanu'ah yang mereka adalah orang-orang yang tubuhnya itu tegap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud." Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku melihat ada seseorang yang fisiknya lebih mirip, ya paling mirip dengan Isa, putranya Maryam alaihissalam, kecuali sahabatku yang bernama Urwah bin Mas'ud. Jadi Urwah bin Mas'ud ini adalah nama sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa bayangkan ya Urwah bin Mas'ud itu kayak gimana. Tapi kalau para sahabat yang saat itu hadir dan mereka duduk bersama dengan Rasulullah, ya mereka bisa bayangkan Urwah bin Mas'ud ada di tengah-tengah mereka. Ya, itulah orang yang fisiknya paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita coba cari ya, Urwah bin Mas'ud ini ciri fisiknya itu dijelaskan oleh para ulama seperti apa. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, fisiknya itu ya adalah syabahan sahibukum. Fisiknya mirip seperti teman kalian ini. Maksudnya mirip seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu fisiknya mirip seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat Jibril ketika menyerupai manusia. Jadi Jibril itu kan ya dia malaikat ya yang dia bisa berubah-ubah bentuk. Maka Jibril apabila menyerupai manusia, ya, maka fisiknya itu aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisiknya itu ya aku lihat yang paling mirip adalah seperti Dihyah. Dihyah ini juga adalah sahabat Nabi. Ya, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, nama lengkapnya. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling tampan. Maka apabila Jibril datang menemui Nabi dalam wujud manusia, ya Jibril alaihissalam menemui Nabi dalam bentuk manusia atau sahabat yang paling tampan, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi di hadis ini kita bukan hanya belajar mengenai ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW yang mirip seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga kita belajar ciri fisik dari nabi-nabi yang lain, bahkan ciri fisik dari Jibril alaihissalam. Apa yang bisa kita simpulkan dari hadis-hadis ini? Ya, ini belum selesai karena insyaallah masih ada beberapa hadis lagi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebagai kesimpulan sementara dari bab ini adalah kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang tampan, seseorang yang penampilannya indah, menarik, dan demikian juga malaikat Jibril apabila diutus oleh Allah dalam bentuk manusia, malaikat Jibril akan memilih tampilan sebagai seorang yang tampan, sebagai seorang yang berpenampilan menarik. Dan ini jadi pelajaran bahwa hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita, penampilan kita untuk tetap baik, menarik. Ya kalau ganteng itu kan relatif ya, tapi kalau seseorang berusaha untuk menjaga kebersihan dirinya, menjaga penampilannya, menjaga bajunya, kebersihan pakaiannya, kerapihan rambutnya, jenggotnya dan seterusnya, insyaallah itu akan menambah daya tarik penampilannya. Dan ini penting, bukannya tidak penting, ini penting.
Jadi menjaga penampilan fisik untuk tetap baik, menarik, ini penting. Sepenting itulah sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika mengutus, nah, nanti kita bisa lihat ya utusan-utusan Nabi, ketika Nabi mengirimkan surat kepada para pembesar, ya utusan-utusan yang yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang memiliki penampilan fisik yang menarik, ya. Dan yang paling terkenal tentu saja adalah dutanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim dai ke kota Madinah untuk berdakwah, ya, sebagai pembuka jalan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kota Madinah. Yang sahabat itu bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kita tahu dalam sejarah itu adalah seorang sahabat Nabi yang juga tampan. Jadi penampilan itu penting, meskipun tentu saja isi itu jauh lebih penting, ya. Tapi Islam adalah agama yang tidak menyampingkan penampilan. Jadi penampilan tetap harus kita perhatikan juga. Selain tentu saja yang lebih penting daripada itu adalah isinya, ya, ilmunya, kontennya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ay taqwakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, kepada fisik kalian. Ini hadis ini jangan disalah artikan berarti kita nggak usah berpenampilan yang baik, bukan. Maksudnya selain penampilan tentu saja ada yang lebih penting, yaitu apa? Yaitu Allah melihat hati kita, yaitu ketakwaan kita, amal kita, keikhlasan kita. Itu tentu saja jauh lebih penting, namun tidak menafikan pentingnya kita memperhatikan penampilan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.